Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Kita mau kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu, kita sudah mempersiapkan diri dengan Alkitab dan kita mau menenangkan hati kita, pikiran kita. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita memasuki Advent ketiga. Ketika kita menyalakan lilin Advent ketiga, kita diingatkan untuk memuji Allah dalam segala hal. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Nah, kalian sudah mengikuti kalender Adventnya? Siapa kalender Advent yang sudah penuh? Keren. Oleh karena itu, kita mau mulai kebaktian hari ini dengan lagu dari buku nyanyian sekolah minggu yang kedua. Judulnya Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat pada minggu Advent ketiga ini adalah hukum Taurat yang kelima sampai dengan ke-10 sebagai berikut. Kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. 6. Jangan engkau membunuh. 7. Jangan engkau berzina. 8. Jangan engkau mencuri. 9. Jangan engkau berdusta. 10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Aku Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun demikian, kita masih juga tetap melakukan dosa. Tetapi Yesus itu sungguh baik dan Dia memberikan kesempatan pada kita untuk pengampunan dosa. Sebelum kita melakukan pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu yang ke-200 dengan judul O Ale Yesus Tuhaki. O sonda sian surgoi, ito po to na holomi, sa
marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang terdapat pada Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, judulnya Pengharapan di Tengah-tengah Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Allah. Marilah kita sama-sama ucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, epistel tadi sudah kita dengarkan, dan sebelum kita mau mengukuhkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu 235 dengan judul Terima Kasih Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Aman Sintua. Oleh karena itu, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari buku nyanyian sekolah minggu 76, Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang
kuatkanlah aku. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bukakanlah mata hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerjaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik sekalian, di sini kita berbicara tentang berjaga-jaga dalam hidup kita ya. Ada gadis-gadis yang bijaksana, ada gadis-gadis yang bodoh. Kita tahu bahwa topik kita minggu ini adalah hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, apa artinya tidak bercacat? Tidak bercacat itu artinya hidup dengan orang lain, membela yang lemah, sabar terhadap semua orang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, usahakan yang baik bersama, selalu bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal dan lain-lainnya. Ya, apa janji Tuhan tentang supaya kita hidup tidak bercacat itu? Tuhan akan berjanji menguduskan kita, roh dan jiwa kita, sehingga kita tidak bercacat, karena Tuhan adalah setia yang akan menepati janjinya. Pada pembacaan hari ini kita lihat memang ada gadis-gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Mengapa disebut gadis bijaksana dan gadis yang bodoh? Karena yang bijaksana membawa minyak, yang bodoh tidak membawa minyak. Ya. Hal masuk kerajaan surga artinya adalah bersama-sama pengantin itu masuk ke dalam perjamuan kawin dengan syarat
pelitanya tetap menyala. Itu artinya kita masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Sambil menunggu kerajaan surga datang, para gadis itu menunggu. 5 gadis membawa minyak, 5 gadis tidak, ya. Karena lama sekali mempelai belum datang, maka tertidurlah gadis-gadis itu. Kadang-kadang kita terbiasa dengan kehidupan rutin sehari-hari sehingga kita melupakan firman Tuhan, lupa saat teduh, kurang rajin sekolah minggu dan lain-lain. Itu artinya kita tertidur, ya. Dan 5 gadis yang bijaksana juga membawa cadangan minyaknya dalam guli-guli untuk cadangan, supaya pelitanya tetap terang, ya, tetap hidup tidak bercacat. 5 gadis yang bodoh tidak membawa cadangan minyaknya, artinya mereka menganggap enteng, tidak serius mempersiapkan dirinya untuk hidup tidak bercacat. Hidup pada awalnya baik, tetapi lama-kelamaan pelitanya hampir padam. Artinya perbuatan baiknya makin berkurang, ya. Kata mereka, kalau belum padam tidak apalah, kan masih pengantin juga belum datang, begitu ya. Ini masih ada waktu dan masih panjang. Tetapi tiba-tiba kerjaan surga datang, ya. Kerjaan surga bisa berarti kita dipanggil Tuhan, bisa berarti kiamat dan sebagainya, ya. Dengan kedatangan mempelai pria secara tiba-tiba. Artinya saat untuk masuk surga telah tiba. Ke-10 gadis tadi, 5 bijaksana dan 5 bodoh tersadar, cepat-cepat berbalik kepada kehidupan yang baik dan tidak bercacat, ya. Gadis bijaksana melanjutkan hidupnya dengan tidak bercacat karena mereka punya cadangan minyak supaya pelitanya tetap hidup. Misalnya mereka tetap mempelajari firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu, rajin saat teduh. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa minyak, pelitanya hampir padam. Artinya mereka tidak segera memperbaiki hidupnya, tapi mencari alasan untuk tidak mempersiapkan kembali hidup yang tidak bercacat dengan meminta minyak kepada gadis bijaksana. Padahal waktunya telah tiba dan pelita itu harus tetap menyala. Pelita menyala artinya hidup yang tidak bercacat harus dipersiapkan dan disuapkan sendiri oleh gadis-gadis bodoh itu. Keselamatan adalah anugerah Allah. Kita harus meresponsnya dan menerima Tuhan, bukan meminta atau meminjam perbuatan baik orang lain supaya kelihatan hidup tidak bercacat. Gitu ya. Nah, gadis-gadis bodoh pergi membeli minyak, mereka mempersiapkan perbuatan baik. Tetapi pengantin pria datang pada waktu mereka membeli minyak. Artinya, gadis-gadis bodoh tidak mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan surga ketika waktunya tiba. Sehingga pintu ditutup pada waktu mereka tidak ada. Mereka sedang membeli minyak karena mereka masih mempersiapkan diri kembali untuk berbuat baik. Gadis-gadis bodoh tidak dibukakan pintu masuk ke dalam kerajaan surga karena Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Tuhan tidak suka kalau kita lalai, tidak serius, dan hidup bercacat di hadapannya. Bila kita tidak serius untuk berupaya mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan surga. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa Tuhan akan datang pada waktu yang tidak kita sangka. Karena itu kita harus mempersiapkan diri, ya. Tidak bercacat, berbuat baik kepada sesama, tidak membalas kejahatan-kejahatan. Setiap saat kita tetap menyala dan hidup. Kita harus tetap mempunyai cadangan minyak kita dalam buli-buli kita. Cadangan minyak harus selalu ada. Seperti apa cadangan minyak kita itu? Rajin saat teduh tiap hari, rajin ke sekolah minggu, ya, rajin membantu orang tua dan adik atau kakak, selalu rajin berbuat baik dengan tidak jemu-jemu dan lain-lainnya. Itu jangan lupakan. Kita tidak boleh berhenti berjemu berbuat baik, karena itu adalah cadangan minyak kita. Kartu adik-adik, untuk mencapai itu, rajinlah berdoa untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Itulah sedikit pengantar tentang renungan kita pada hari ini, supaya kita tetap jaga-jaga dan kita tetap mempunyai cadangan minyak kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan firman Tuhan untuk kami dengarkan pada hari ini. Kuatkan kami berjaga-jaga ya Tuhan. Kuatkan kami juga untuk menjaga supaya buli-buli kami boleh mempunyai tetap cadangan minyak, yaitu dengan berbuat baik, mendengarkan firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu dan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.
Setelah kita mendapatkan banyak berkat dalam hidup kita, saat ini kita akan memberikan dari hati kita yang paling dalam, yaitu persembahan kita yang terbaik. Boleh adik-adik kirim melalui OVO, ditransfer, ataupun diantar ke gereja. Nomornya ada di bawah ini ya. Nah, oleh karena itu, kita mau mempersiapkan hati kita dengan nyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu yang kedua, yaitu judulnya Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, habis ini masih ada pengajaran kelas masing-masing. Oke, ikuti semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Oh,